A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi walil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihil qur'anul karim, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian, kita lanjutkan menyelesaikan pemahaman dari Al-Fatihah yang merupakan rukun dari bacaan sholat. Setiap kita membaca Al-Fatihah, kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami pada jalan yang lurus. Lalu jalan yang lurus itu diterangkan oleh ayat berikutnya. Jalan yang mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Lalu oleh ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 68-71, siapakah orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka itu? Disebutkan 4 kelompok: para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Jadi setiap membaca Fatihah, kita minta dibimbing oleh Allah seperti dibimbingnya mereka. Betapa hebatnya. Nah, terus sekarang penggalan ayat berikutnya memperjelas ada orang yang menempuh jalan hidup adalah jalan hidup al-maghdubu alaihim. Al-maghdub itu artinya yang dimurkai atas mereka. Berarti jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka itu tidak boleh bercampur dengan jalan hidup orang yang dimurkai. Perhatikan dari kosakatanya. Kalau menyebut jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, kata engkaunya lahir di situ, an'amta alaihim. Jadi Allah memang pemberi nikmat. Tetapi ketika Allah menyebut orang yang dimurkai, redaksinya dirubah menjadi kata pasif. Kalau an'amta, engkau memberi nikmat alaihim kepada mereka. Kalau ini al-maghdubi, yang dimurkai, bukan yang engkau murkai. Kalau engkau murkai berarti Allah pemurka. Ini enggak, dimurkai. Apa bedanya? Melempar dan dilempar. Ayo. Kalau melempar kalimatnya apa? Aktif. Jadi Allah aktif memberi nikmat. Tapi kalau ada orang yang dimurkai, Allah tidak memiliki sifat pemurka. Maka digunakan ghairil maghdubi alaihim. Bukan begini. Ghairil ladzina ghadabta alaihim gitu. Bukan orang yang telah engkau murkai, bukan begitu. Karena Allah nggak pernah murka. Allah tidak memiliki sifat pemurka. Jadi kalau begitu, jika ada orang yang
dimurkai itu bukan karena Allah pemurka, karena ulah dari orang itu yang mengakibatkan dimurkai oleh Allah. Jadi sifat Allahnya disembunyikan. Kan kalau saya memukul anjing, yang memukulnya siapa? Saya. Kelihatan kan sayanya, pelakunya. Tapi kalau anjing dipukul, yang mukulnya siapa? Nggak ketahuan kan? Kalau digunakan kalimat pasif, menyembunyikan pelakunya. Demikian juga ada orang yang menempuh jalan yang dimurkai oleh Allah. Bukan karena Allah adalah memiliki sifat pemurka, tetapi dia berulah, akibatnya dia dimurkai. Nah, yang ketiga, waladhdallin, dan jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah itu bukan juga jalan orang yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat. Ini sesat apa disesatkan? Sesat. Kalau sesat oleh dirinya atau oleh pihak lain. Ada orang jalan nyasar gitu ya. Itu oleh dirinya apa oleh orang lain? Oleh dirinya, bukan disesatkan, bukan, oleh dirinya. Jadi golongan manusia itu di dunia ini ada 3 golongan. Satu, golongan yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu berada di jalan yang lurus. Ada golongan orang-orang yang dimurkai karena ulahnya. Ada orang yang memilih jalan yang sesat. Oleh Nabi diterangkan siapakah orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah itu. Sudah diterangkan tadi, para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Lalu siapakah yang dimurkai itu? Kata Nabi, al-Yahud, orang-orang Yahudi. Siapakah orang-orang yang sesat itu? An-Nasoro, orang-orang Nasrani. Kata Nabi. Nah, jadi berdasarkan sabda Nabi sudah dijelaskan, yang dimurkai itu Yahudi, yang sesat itu Nasrani. Lalu oleh Al-Quran diterangkan kenapa Yahudi itu dimurkai. Nah, diterangkan oleh Al-Quran. Satu, sengaja membunuh nabi-nabi. Jadi orang Yahudi itu dia dikirim Rasul oleh Allah untuk mereka membimbing ke jalan yang benar, tapi Rasulnya itu dibunuh dengan sadis pula. Nabi Yahya dibunuh. Itu Yahudi. Jadi di Quran berulang-ulang, kalau kamu beriman, kenapa nabi-nabimu dibunuh? Jadi kalau gitu, siapakah yang dimurkai itu? Sengaja membunuh mukmin. Orang yang sengaja membunuh mukmin, dia telah dimurkai oleh Allah. Kita minta kepada Allah, bimbing kami pada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Kita tidak akan pernah boro-boro melakukan, punya rencana saja membunuh orang mukmin. Karena itu akan dapat murka. Ada sabda Rasul, satu nyawa orang mukmin di sisi Allah lebih berharga daripada bumi dan langit dan seisinya. Jadi murka sekali Allah kalau ada orang berani membunuh orang mukmin. Yang kedua,
Sifat orang Yahudi itu sehingga dia dimurkai adalah inkar terhadap ayat Allah. Jadi orang Yahudi itu mengaku dia adalah kecintaan Allah, pilihan Allah di Quran itu. Tapi aneh, ayat Allah diingkari sama dia. Sampai kalau Bapak ngikutin ayat-ayat Al-Quran, baca terjemahannya, tidak ada kisah yang paling banyak dalam Al-Quran melebihi kisah Nabi Musa dengan kaum Yahudinya itu. Badungnya luar biasa. Jadi orang Yahudi itu, kalau ada ayat Taurat yang menguntungkan secara duniawi, materi, dia percayai. Yang menurut dia adalah merugikan, dia ingkari. Umpama, bedanya Yahudi dan Nasrani, dua-duanya syirik. Kalau orang Yahudi, dia menganggap Uzair anak Allah. Uzair itu seorang nabi yang dia mempertanyakan ada satu kampung yang hancur karena bencana alam. Tiba-tiba dia bertanya, bagaimana cara Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati begini? Nggak taunya dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Kemudian dibangunkan kembali. Udah dibangunkan kembali, ditanya sama Allah, berapa lama kamu tidur? Dia menjawab, kalau enggak sehari, setengah hari. Kata Allah, coba lihat, untamu sudah tinggal tulang belulang. Nah, maka dia yakin bahwa Allah itu kuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, itulah Uzair namanya. Nah, karena Uzair itu pernah dimatikan 100 tahun lalu, hidupkan kembali oleh Allah, oleh orang Yahudi itu dianggap anak Allah. Kalau orang Nasrani, apa syiriknya? Menganggap Isa, putra Maryam itu disebut anak laki-lakinya Allah. Jadi sama-sama musyrik nih. Nah, jadi mengingkari ayat-ayat Allah. Itu di Quran surat 48 ayat 6. Yang ketiga, sifat orang Yahudi atau siapapun dia, bukan Yahudi tapi melakukan hal yang dilakukan orang Yahudi, itulah akan dimurkai oleh Allah. Menyembah tagut, surat Al-Maidah ayat 60. Tagut itu apa? Sesembahan Tuhan-Tuhanan selain Allah, itu tagut namanya. Makanya orang beriman yang benar adalah harusnya la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang kafir kepada taghut pada saat yang sama beriman kepada Allah. Jadi nggak bisa orang Islam itu percaya kepada keris pusaka, memiliki kekuatan magis, percaya kepada Allah, nggak bisa. Harus bersih dari syirik. Begitu dia syirik, itu dimurkai. Terus yang keempat, dimurkai, jalan yang dimurkai itu apabila lari dari perjuangan menegakkan agama Allah. Siapapun orang Islam yang ketika dia berhadapan dengan resiko perjuangan lalu dia lari dari perang, takut mati, padahal pasti mati itu datang, maka dia disebut orang yang dimurkai. Faba'u bighadabim minallah. Dia jadi punya sedang perang berkecamuk, begitu dilihat kekuatan musuh begitu dahsyatnya, dia takut mati, ngibrit dia pulang. Itu dimurkai. Kemudian yang kelima, yang dimurkai itu apabila melapangkan dada terhadap kafir.
Apa maksudnya? Orang Islam ini sekarang menjelang Pilpres 2019, banyak orang Islam yang melapangkan dadanya kepada orang kafir untuk menjadi presiden. Banyak nggak? Banyak. Karena dapat apa? Duit, sampai bikin yayasan untuk pembangunan pesantren. Nah, itu dimurkai. Memberikan kelapangan kepada orang kafir itu dimurkai. Jadi seperti pilkada kemarin itu, orang-orang yang telah mempercayakan kepada orang kafir, yang orang kafir itu bukan sekedar kafir, tapi juga adalah jahat gitu, sombong, terus melecehkan ayat Allah gitu ya. Tapi orang Islam banyak yang simpati, membela habis-habisan, itu dimurkai. Jadi dia melapangkan dada untuk orang kafir, itu dimurkai oleh Allah. Sampai-sampai dalam surat At-Taubah ayat 23 itu adalah dilarang. La tattakhidhu aba'akum wa abna'akum auliya. Jangan kalian mengangkat bapak kamu, meskipun itu bapak, wa ikhwanakum atau saudara kamu sebagai pemimpin. Ini istahabul kufur alal iman. Kalau dia lebih cenderung kepada orang kafir daripada kepada orang beriman. Orangnya Islam nih, bapak kita Islam, saudara kita Islam. Dia mencalonkan dia jadi pemimpin. Orang Islam haram memilih dia pada orang Islam. Karena dia melapangkan dada, lebih condong kepada orang kafir. Banyak orang Islam yang begitu. Itu disebut munafik namanya. Dimurkai itu oleh Allah. Nomor 6, murtad dari Al-Haq. Surat Asy-Syura ayat 16. Murtad itu keluar dari Islam. Nah, itu murtad. Itu dimurkai oleh Allah. Terus yang ketujuh, sumpah mendustai Al-Haq. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 14. Jadi dia menggunakan kata Allah untuk mendustakan firman-Nya. Terus yang terakhir yang dimurkai itu adalah orang yang putus asa terhadap negeri akhirat. Maksudnya apa? Dia merasa dosanya tak terhitung banyaknya, sekalian aja diteruskan dosa, nggak tobat-tobat dia. Nah, itu orang itu putus asa dengan negeri akhirat. Padahal dipesan oleh Allah, ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang yang melampaui batas atas dirinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Baterainya habis. Nah, jadi khususnya Yahudi khususnya. Tapi lalu dielaborasi siapa-siapa saja orang yang dimurkai itu, dirinci ada 7 tadi. Jadi kalau begitu meskipun kita beragama Islam dan kita terus-menerus minta kepada Allah agar dibimbing pada jalan yang lurus, tapi ketika kita melakukan salah satu dari yang 7 tadi, nah, kita termasuk yang dimurkai. Jadi bukan sekedar ya Allah bimbing kami pada jalan yang lurus, tapi bercampur dengan jalan orang yang dimurkai, nggak gitu.
Nah, kalau kita lihat kebiasaan Yahudi yang ditafsirkan oleh Rasulullah itu adalah Al-Maghdubi, itu contohnya Yahudi. Orang Yahudi itu begini. Dia itu menyatakan beriman kepada Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul Allah. Tapi ajarannya dilanggar terus. Jadi dia menyatakan beriman, tapi ajarannya dilanggar terus. Coba bayangkan ya, waktu orang-orang Yahudi itu diperintahkan oleh Allah untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi gitu ya, dan dijamin oleh Allah akan ditolong gitu ya. Itu membantah kepada Nabi Musa dengan terang-terangan. Apa kata mereka itu? Musa, udah kamu aja sama Tuhan kamu berangkat ke sana untuk melawan mereka. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Berangkatlah kamu ke sana perang melawan mereka. Kami duduk-duduk aja di sini. Coba, itu sama Nabi begitu dia. Dan bawelnya bukan main. Jadi aneh gitu ya. Dia menyatakan beriman kepada Musa tapi dilanggar. Waktu orang Yahudi itu diselamatkan oleh Allah dari Mesir, dari Afrika ke Asia, dikejar sama Fir'aun. Begitu dikejar sama Fir'aun, orang Yahudi itu bilang, wahai Musa, kita dikejar, di depan kita lautan, di belakang kita Fir'aun dengan tentaranya. Bagaimana nih? Kata Nabi Musa, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Tiba-tiba turun wahyu, Musa pukulkan tongkatmu kepada laut itu. Dipukulkan, tiba-tiba berubah air itu menjadi 12 jalan. Karena 12 suku Yahudi itu. Wah, nyebranglah mereka. Nah, begitu Fir'aun sampai di pantai, kata Fir'aun, tuh lihat, kalau Tuhan mau nyebrang katanya, laut aja berubah menjadi jalan. Kata Fir'aun. Yahudi sudah ke tengah lautan. Begitu Yahudi sampai di seberang sana, di Jazirah Asia, nah, nyebrang sana, Fir'aun lagi di tengah-tengah laut kan. Tiba-tiba kata Allah, pukul kembali tongkatmu kepada jalan yang buatan baru itu. Dipukulkan kembali, berubah lagi menjadi laut, tenggelamlah Fir'aun dan tentaranya di lautan itu. Nah, terus udah itu gimana? Berangkatlah Nabi Musa itu dengan kaum Bani Israel, Yahudi itu. Sampai di suatu kampung, ada orang-orang kampung itu menyembah patung. Coba bayangkan, sudah diselamatkan oleh Allah, dia bilang kepada Nabi Musa, Musa, Tuhan kita nggak kelihatan katanya. Saya pengen Tuhan yang kelihatan kayak ini nih, kayak kampung ini. Bagaimana Nabi Musa tidak marah? Sudah dibantu kamu diselamatkan, malah gitu. Jadi gitu Nabi Musa itu malah minta murtad. Dan terus rewelnya luar biasa. Minta sayur-sayuran. Terus minta, tapi Musa itu sabar. Terus saja diperkenankan. Minta agar musim kemarau panjang, agar bukit ini memancarkan air. Pukul tongkatnya di bukit ini, keluar air 12 pancuran. Sudah nyata begitu mukjizat Nabi Musa, begitu nyata gitu. Tetap aja bandel lagi, sampai akhirnya Nabi Musa itu putus asa,
Lalu ditinggalkan itu kaum itu. Tinggalkan. Terus Nabi Musa itu berkelana. Nah, udah berkelana itu ketemu ada 2 orang perempuan menggembala domba gitu ya. Tapi yang lainnya penggembalanya laki-laki. Si 2 perempuan itu belakangan meminumkan ternaknya itu di sumber air gitu ya. Ditanya Nabi Musa, kenapa katanya kamu tidak bersama-sama? Kami kan perempuan, bapak kami sudah tua katanya. Sedangkan permukaan mata air itu kecil, jadi kami nunggu yang laki-laki udah selesai duluan baru kami belakangan. Lalu Nabi Musa melihat sumber air itu ketutup batu gede. Saking hebatnya Nabi Musa, batu gede itu diangkat, digeser, jadi permukaan air itu lebar. Akibatnya sih 2 perempuan itu bisa meminumkan ternaknya. Ternyata itu putrinya Nabi Syuaib. Akhirnya begitu pulang, bapak katanya, tadi ada anak muda gagah sekali, ganteng katanya. Terus batu gede yang menutup mata air itu lalu diangkat sama dia sehingga kita bisa meminumkan ternak lebih siang pulang gitu. Nah, saya ingin bapak memberi upah kepadanya gitu ya. Gitu. Kata Nabi Syuaib, coba panggil ke sini. Nah, dipanggil aja. Begitu dipanggil, cerita bahwa dia itu adalah korban keganasan Fir'aun. Kata Nabi Syuaib, tenang aja, kamu selamat dari orang yang zalim. Lalu akhirnya Nabi Syuaib minta agar dia menjadi menantunya. Nah, akhirnya Nabi Syuaib menikahkan putrinya namanya Safuro kepada Nabi Musa. Nah, udah gitu lalu dengan keluarganya pergi ke suatu tempat. Akhirnya Nabi Musa dapat wahyu lagi untuk kembali ke Mesir, ngajak orang-orang untuk beragama Islam yang benar gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi itu sepanjang zaman terkenal orang yang melanggar ketentuan hukum Allah. Nah, sekarang siapa yang sesat? Yang kata Nabi, yang sesat itu adalah orang Nasrani. Itu khusus. Umumnya siapa yang sesat itu? 1, orang murtad, keluar dari Islam. Terus bertuhankan makhluk, seperti menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. 3, putus asa dari rahmat Allah. Itu di surat Al-Hijr ayat 56. 4, mendustakan ayat Allah. 5, bermewah-mewahan dengan harta, terus menerus melakukan dosa besar, mendustakan kebangkitan. Surat 56 ayat 41 sampai 56. Nah, khususnya Nasrani, umumnya siapapun yang melakukan salah satu dari 5 ini, dia adalah sesat. Oleh sebab itu maka ketika kita minta kepada Allah, bimbing kami pada jalan yang lurus, itu dirinci, bukan yang dimurkai, yang sifatnya tadi 8 ya, bukan 7 ya, 8. Kemudian bukan jalan yang sesat, yang sifatnya tadi ada 5. Setiap sholat kita minta itu. Berarti jalan yang diberi nikmat oleh Allah itu di luar yang 8 tadi yang dimurkai,
dan 5 tadi yang sesat. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, itu kita minta kepada dibimbing sampai akhir hayat kita pada jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Karena itu doa, maka di ujung akhir Fatihah, Nabi memberi contoh membaca amin. Nah, banyak orang yang keliru besar, dan ini harus diluruskan. Ada imam tiba-tiba waladhdallin, lalu baca apa? Rabbighfirli wali walidayya amin. Itu di mata Pak Umay, itu penyelewengan yang luar biasa. Bagaimana coba? Ketika kita minta, ya Allah bimbing kami pada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan hidup mereka yang dimurkai, bukan pula mereka yang sesat. Amin berarti mengaminkan doa ini kan yang diajarkan Allah. Tapi tiba-tiba imam nyelang di tengah-tengah pakai Rabbighfirli, Tuhan ampuni dosaku, wali walidayya, dan 2 ibu bapakku, amin. Berarti makmum mengaminkan doa siapa? Doa imam kan? Udah gitu imamnya doanya sendiri lagi, Rabbighfirli, bukan Rabbana ighfir lana. Jadi itu adalah bahagian dari bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, memalingkan doa yang diajarkan Allah kepada doa yang dibaca oleh imam yang hanya untuk dirinya sendiri. Jadi siapa yang masih melakukan itu, tolong ditinggalkan. Tidak ada satupun hadis yang menerangkan bahwa ada imam membaca Rabbighfirli wali walidayya baru amin. Tapi di kampung-kampung itu masih banyak sekali. Akibatnya gimana? Ada yang sudah ngerti, ada yang belum ngerti, aminnya nggak bareng. Karena yang satu masih dengar Rabbighfirli dulu, yang satu sudah amin akibatnya. Padahal kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa yang aminnya bareng dengan amin malaikat. Kapan amin malaikat? Bareng dengan aminnya siapa? Imam. Jadi harus bareng. Jadi tolong yang sudah biasa mengerjakan itu dibetulkan. Ini gunanya ngaji adalah apa? Mengubah kafir menjadi iman, syirik jadi tauhid, keliru menjadi tepat, terus salah menjadi benar, tidak tahu menjadi tahu, sesudah tahu jadi amal. Itu tujuannya ngaji. Oleh sebab itu, yang salah kita tinggalkan. Ya mas kalian, dengan disampaikannya hari ini akhir dari surat Al-Fatihah, maka selesailah penghayatan Al-Fatihah. Pak Umay ingin diingatkan, tolong yang sudah diajarkan ketika dibaca, dihayati. Bagaimana menghayati ketika kita mengucapkan Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah diterangkan begini, harusnya berubah. Dan untuk itu mustahil orang bisa bareng menghayati bacaan kalau sholatnya cepet banget. Makanya perhatikan gimana di pesantren Pak Umay, di Darul Amal, di Al-Ma'sum Mardiyah, sholatnya ditertibkan, bacaannya harus benar. Bagaimana bisa menghayati kalau bacaannya aja tidak benar gitu. Dan banyak itu pesantren dan masyarakat yang lain yang sholatnya cepat luar biasa. Ketika kita baca Fatihah baru Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar, imam. Nah yang gitu-gituan itu tolong dibetulkan. Mulailah kita menginsyafi menghayati bacaan sholat dengan tenang. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.